warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja UKIN, perkenalkan, nama saya Prastia. Saya adalah guru di SMK Muhammadiyah 1 Sleman, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan yang ketiga di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2310 3160 114. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja atau UKIN di SMK Muhammadiyah 1 Sleman. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan tema komputer dan komponen pendukungnya. Fase E, elemen sistem komputer. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, assalamualaikum. Terima kasih atas kehadirannya untuk memulai aktivitas pada hari ini agar diberi kemudahan. Bizidni ilma warzuqni fahma. Amin. Arasya Trisulakoto. Lomba. Oh, lomba apa toh? Foto. Oke. Deta Arlintang, Ma'ruf Rosidi. Lomba juga. Cabang. Oke, karena sekarang memang musimnya itu tidak menentu nggih, kadang hujan seharian terus kemudian panas lagi, hujan lagi dan seterusnya. Nah, jadi kita memang sama-sama menjaga kesehatan agar apa? Teman-teman, pokoknya belajar, tujuan utamanya adalah belajar di usia jenengan, terus kemudian bermain boleh. Yang jelas nanti manajemen waktu. Nah, manajemen waktu barangkali apa toh Pak? Manajemen waktu itu kalian harus bisa memanajemen waktu kalian sendiri. Misal nih, main jam berapa sampai jam berapa. Kemudian belajar. Ada kalanya kita juga bersosialisasi dengan masyarakat. Kalau jenengan itu di usia segini itu ya, apa Karang Taruna ya mungkin ya, Sinoman, Karang Taruna itu toh. Nah, itu harus bisa memanajemen waktu. Kapan saya harus kumpulan? Oh, Pak ini ada tempat ini, tapi saya jam 10 harus sudah pulang. Biar apa? Biar besok tidak terlambat seperti itu. Tentang materi yang kemarin, apakah ada kendala tentang TIK, Word, Excel dan seterusnya? Kalau misalkan masih ada yang bingung, kalau misalkan lupa dan sebagainya, boleh nanti WA saya, japri saya, terus nanti tak dampingi nanti. Kalau pas tepuk tangan buat hari ini dong, mana? Oke, biar semangat ya. Jadi oke, terima kasih. Nah, untuk yang berikutnya ini, untuk yang hari ini nanti kita akan belajar tentang sistem komputer. Nah, loh, apa itu sistem komputer? Ada yang masih bingung? Kalau coba dibuka HP-nya, kemudian yang dial untuk nelpon itu loh, angka untuk nelpon itu. Oh, nah, gitu ya. Sekarang udah dilihat toh. Lantai naik kita 5. Pokoknya kata satu lagi. Jangan saya. Terus kemudian Zaki, orang ketiganya siapa? Kayak bener kayak. Oke, langsung bocorannya, jangan lupa ketika kunci. Ini artinya nyebut ke orang ketiga itu saja, yang penting kamu ucapkan. Dari pembelajarannya sebelum kita
melakukan. Nanti akan saya bagikan CPU. Saya bagikan CPU di mana di situ sudah ada nomor-nomornya. Diambil ya per komputer. Ada apa saja yang ada, apalah di situ nanti. Ada hardware, terus kemudian hardware output atau input di situ juga nanti ada. Gitu ya. Nanti ada waktu mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Oke. Di sini ada yang tahu nggak saat di sistem komputer itu? Lihat di depan materi komputer, kemudian oke. Sistem komputer. Nah, sistem komputer itu ada di situ ya. Software dan brainware. Hardware dulu yang saya mau tanyakan. Hardware itu apa toh Kak? Perangkat keras yang bisa dilihat kemudian ada wujudnya gitu ya. Boleh. Hardware. Terus kemudian software. Nah, software itu di situ ada Windows tok itu. Nah, ya atau software ya, perangkat lunak ya. Contoh ada lagi selain Windows itu ada apa lagi Kak? Oke, Linux. Terus kemudian apa? Yang Apple ya, iOS ya. Oke. Yang sekarang jenengan pakai itu, yang kotak kecil itu, Android. Manusia atau pengguna. Kemudian nanti akan dipecah-pecah lagi ya, guys. Ya, beruntunglah kita sebagai manusia yang mempunyai otak yang sangat cerdas. Bedanya Pak, saya itu ini Pak kok malasnya. Nah, ibaratnya ya, kita itu semua bisa pandai banget loh, bisa cerdas, kita mengasahnya, belajarnya. Nah, nanti fokusnya adalah ke manajemen waktu, kayak. Oke, kalau ngegame masih berlarut-larut ya itu manajemen. Kalau perlu di alarm Mas, jadi ngegame itu boleh, tapi di alarm. Kalau misalkan Nah, ini sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan. Kelompok dulu Kak. Kelompok dulu. LKPD-nya. Kelompok dibentuk. Oh, mau ini. Sudah jadi nih. Siapa? Oke. Oke. LKPD-nya dibaca dulu, dibuka satu persatu, ikuti petunjuknya. Oke, kerja yang pertama di awal itu, Mas, ditulis nama kelompoknya. Oke. Terus kemudian dibaca tujuan di situ. Setelah melakukan pengamatan CPU-nya, kemudian diletakkan di sini boleh, atau yang tengah. Yuk ambil CPU-nya, diletakkan di sini boleh, digeser ini.
Oke ya, nomor-nomornya perhatikan. Di sini ada nomor-nomor terpasang ini. Silakan dulu dibaca LKPD-nya. Kan? Ready? Boleh. Yang sini, ingat ya, ada tempelan itu. Berbeda nanti dengan kelompok satunya. Artinya nanti pokoknya kerjakan. Yang ini ya, boleh. Itu tidak harus urut nomor 1 apa, 2 apa ya. Kamu temukan aja, misalkan kamu udah tahu nomor 10 nih, langsung tulis nomor 10 gitu. Nggak harus diurutkan. Ini ada nomornya masing-masing ya. Dan ini. Nih. Nggak harus urut, misalkan tulis nomor 9 dulu boleh. Termasuk apa? Iya, gitu. Silakan berdiskusi. Nanti kalau misalkan ada kendala silakan acungkan tangan ya. Oke, langsung gas, gercep. Ya, ya. Paham ya? Kamu mau 9 ada casing sama CPU gitu. Gimana? Kabel. Biji pas aja nggak apa-apa. Ada tulisannya ini. Terus kemudian ini yang peralatan proses device, processing device itu ada itu. Ada prosesor, RAM, terus papan induk, VGA, soundcard dan yang lainnya. Terus storage device-nya ada juga itu, penyimpanannya.
prosesor. Fungsinya memproses data yang diterima dari masukan atau input, menghasilkan keluar atau output. Yang ke-8 ada hard disk. Fungsinya tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual. Terus yang ketiga ada mainboard atau motherboard yang berfungsi menyatukan setiap kepingan komponen komputer agar menjadi mesin yang utuh dan dapat bekerja secara maksimal. Yang di nomor 4, baterai CMOS berfungsi menyuplai arus secara terus-menerus sehingga pengaturan BIOS yang telah dibuat pada chip CMOS tidak hilang. Dan selanjutnya nomor 1. Apa boleh tunjukkan hatching itu yang mana? Oke, baik. Oke. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, yuk boleh dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mempresentasikan memproses data yang diterima, masukkan input dan menghasilkan keluaran dan apa itu fungsi fan? Fan, ya, fan kipas. Fan merupakan menghasilkan angin guna meringankan udara serta memberikan efek penyegarkan di saat udara terasa panas. terima kasih. Oh, boleh ditunjukkan? Boleh. Oh. Iya, fan atau kipas. Terima kasih. Sekian dari presentasi. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok yang barusan presentasi. Yuk dilanjut lagi kelompok berikutnya, guys. Cik. Nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya dari kelompok 3 akan mempresentasi. Oke. Buka pertanyaan nggak nih? Buka pertanyaan. Buka. Oke, ada yang jawab. Kelompok
Juga jangan lupa diberi nama karena di sini sudah tak nilai juga ya tadi ya pas presentasi ya. Oke, kesimpulannya untuk pelajaran kita hari ini apa guys? Oke, kita jadi tahu isi komponen komputer gitu ya. Kita jadi tahu gitu ya yang mana yang hardware, mana yang software gitu ya guys. Oke, nah Mas dan Mbak semuanya fokus ke suara saya dulu. Jadi presentasi yang tadi, kenapa kok Pak Pras itu memberikan 4 CPU terus kemudian penomorannya berbeda? Kenapa kok nomornya berbeda-beda ini dengan CPU yang satu dengan yang lainnya? Apa? Alasannya apa? Biar yang keras. Biar tidak contoh-contohan. Gitu ya. Biar kalian bisa berkoordinasi. Coba kalau misalkan nomornya sama, kemungkinan bisa tahu nomor 1 punya saya apa, nomor 2 apa gitu ya. Tuh. Nah, terus kemudian gini Kak, kenapa kok Pak Pras ngasih CPU-nya yang sudah tidak bisa dipakai, dalam arti komponennya sudah mati semua. Nah, biar apa? Biar nanti kalau misalkan kalian di dunia kerja itu menemui hal semacam itu tuh udah nggak asing lagi gitu loh untuk memegang. Tapi perlakuannya harus berbeda kalau yang namanya baru itu. Kadang-kadang gini Kak, kalau jenengan melihat di situ ya ada komponen yang ada platnya kuning atau putih. Di situ kadang-kadang tidak boleh disentuh. Karena barangkali tangan kita yang kotor ini ada apa ya? Ada keringat yang tidak terlihat bisa melibatkan bisa menimbulkan korosi. Nanti alat itu menjadi rusak. Nah, maka disarankan untuk nanti di dunia kerja kalian harus memakai pakaian dan peralatan yang memenuhi standar kerja itu seperti apa. Contoh ini, sarung tangan, kemudian apa itu? Helm atau ikat rambut dan yang kurup rambut itu loh, apa namanya ya? Kalau kita mandi itu loh. Tuh biar nanti rambutnya tidak jatuh. Itu. Karena yang namanya kita masang RAM ya di situ ada soketnya. Kalau misalkan kena rambut di situ nanti akan terjadi konslet juga. Gitu ya, Kak ya. Ini hal kecil loh, tapi nanti akibatnya bisa fatal ini di sini. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita pada hari ini Kak, yang belum jelas yang mana? Aman? Aman, tapi amannya tidak semangat di sini. Nah, oh gitu ya. Oke, berarti habis ini makan lah, engko ben aman ngono ya. Ben semangat lagi. Tepuk tangan dulu buat kita hari ini, guys. Oke, jadi pada hari ini kalian sudah melewati yang namanya identifikasi, kemudian berkolaborasi dengan temannya. Oke, kemudian menyimpulkan juga ya, tadi udah ada yang tanya, ada yang jawab. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti pertemuan kita untuk materi hari ini cukup di sini saja. Nah, untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang sistem operasinya gitu ya. Kita akan bahas lagi untuk masalah berikutnya. Tapi kalau misalkan nanti kok masih ada yang mengganjal nih Pak, saya belum paham tentang materi ini, boleh nanti WA saya, terus kita boleh diskusi lagi. Seperti itu ya. Oke. Jangan lupa untuk selalu bersyukur untuk hari ini karena kita masih diberi kesempatan kita bisa berkumpul pada hari ini, bertemu kita pada pelajaran hari ini. Meskipun cuaca hari ini atau kemarin-kemarin sangat ekstrim, tapi kita masih bisa bernafas dengan lega, mungkin sedikit dengan Pak pusing Pak dan sebagainya. Mas, semuanya fokus, Mbak juga. Oke ya, saya ulangi ya, kesimpulan pada hari ini kita sudah mengidentifikasi, kemudian jenengan sudah berkoordinasi, berkolaborasi sama temennya, kemudian sudah berdiskusi juga, ada beberapa masalah di situ, ada temuan hardware yang sudah kalian sebutkan juga, presentasikan juga, ada yang bertanya, ada yang menjawab, seperti ya, sudah kita lakukan pada hari ini. Dan Pak Pras tadi diam-diam sudah menilai juga loh, tentang keaktifan, tentang pengerjaannya bagaimana, gitu ya. Alhamdulillah kalau dari Pak Pras itu pokoknya sudah memenuhi gitu ya. Tinggal ini aja, ternyata tinggal nanti
membatasi diri dengan ketergantungan internet. Nah, jadi internet itu memang semua ada ya di situ ya. Tapi jangan semata-mata langsung mendapatkan jawaban kemudian di copy paste gitu loh. Tetap diolah lagi biar kita juga membaca tahu, oh tahu ini maksudnya. Seperti itu ya guys ya. Sebagai pelajar yang baik ya, oke? Oke, materi ini sudah dicukupkan sekian. Terus besok kita ketemu lagi di materi sistem operasi, gitu ya. Oke, paham? Tepuk tangan dulu buat kita yang ada di sini. Oke, sebelum kita akhiri, mohon maaf jika Pak Pras banyak salah. Terus selama membimbingnya mungkin bahasanya belibet, campur aduk dan sebagainya. It's okay lah, yang penting kita paham tentang materi hari ini. Oke, agar energi positif kita, ilmu kita yang sudah kita serap pada hari ini terserap dengan baik, terus kemudian bisa diimplementasikan, mendapatkan hasil yang baik juga. Mari kita akhiri dengan berdoa penutup majelis bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dari Pak Pras cukup sekian. Jangan lupa ya dirapikan lagi kursinya, terus kemudian PC-nya dimatikan juga, dibersihkan juga untuk sekelilingnya masih ada sampah atau tidak. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.